Acak-acak PSG, striker muda Aston Villa ini mengingatkan kita pada Drogba. Berikut kisahnya. Centro clave, gol. Football Universe. PSG datang ke UEFA Super Cup dengan status yang membuat banyak lawan terlebih dahulu kalah dalam imajinasi. Mereka adalah tim yang menguasai panggung besar Eropa dalam 2 musim terakhir, tim yang penuh dengan pemain berkelas dunia, tim yang adalah raksasa sebenarnya. Sementara itu, Aston Villa datang sebagai penantang, sebagai klub yang sedang tumbuh, sebagai tim yang harus bekerja sangat keras untuk bisa berdiri sejajar di malam sebesar ini. Namun di tengah semua nama besar yang memenuhi lapangan, justru seorang penyerang berusia 17 tahun yang membuat banyak orang menoleh, tiba-tiba kaget, lalu bertanya dalam hati, siapa anak ini? Kenalkan, namanya adalah Bryan Maggio, dan malam itu ia tidak tampil seperti remaja 17 tahun yang kebetulan diberi kesempatan. Ia tampil seperti pemain yang sudah lama menunggu panggung sebesar itu datang menghampirinya. Ia berlari ke ruang yang tepat, memaksa bek-bek PSG terus waspada, terlibat dalam momen-momen yang membuat pertahanan lawan sulit tenang, lalu mencetak gol penyama kedudukan untuk Aston Villa. Gol itu bukan hanya penting bagi pertandingan, tetapi juga membuatnya menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah UEFA Super Cup. Dalam banyak kasus, panggung besar justru memakan pemain muda. Tekanan membuat mereka gugup, sentuhan pertama menjadi berat, keputusan menjadi lambat, dan keberanian hilang sebelum pertandingan benar-benar dimulai. Namun, Maggio justru tampak hidup oleh tekanan itu. Ada rasa lapar dalam setiap geraknya, ada keberanian dalam caranya menyerang area berbahaya, ada keyakinan yang jarang terlihat dari pemain seusianya. Bahkan ketika ia belum selalu menyelesaikan setiap situasi dengan sempurna, kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat PSG tidak pernah benar-benar nyaman untuk bermain. Gol penyama kedudukannya menjadi titik ledak dari seluruh cerita. Dalam satu sentuhan dan satu momen yang terasa begitu besar, publik yang sebelumnya mungkin belum mengenal namanya tiba-tiba dipaksa mengingatnya. Itulah keindahan sepak bola. Terkadang sebuah karir tidak diperkenalkan perlahan, melainkan langsung didorong ke bawah lampu paling terang. Maggio tidak hanya memanfaatkan momen itu, ia seolah merebutnya. Dan sejak saat itu, kisah tentang Aston Villa malam itu bukan lagi hanya tentang bagaimana mereka melawan PSG, melainkan tentang bagaimana mereka mungkin baru saja membuka tirai untuk sesuatu yang sangat langka, yaitu lahirnya striker nomor 9 titisan Drogba. Tetapi, cerita Bryan Maggio tidak dimulai di final Super Cup. Malam itu hanyalah puncak pertama yang membuat dunia sadar bahwa ada sesuatu yang patut diperhatikan. Untuk memahami mengapa Aston Villa begitu tertarik padanya, mengapa klub ini bersedia menunggu, dan mengapa penampilannya langsung menimbulkan asosiasi pada tipe striker yang sudah lama dirindukan, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita harus melihat jalur yang membentuknya, klub-klub yang mendidiknya, dan proses yang mengubah seorang anak berbakat menjadi sosok yang cukup berani untuk mengganggu pertahanan PSG. Bryan Jomeni Maggio adalah penyerang muda Aston Villa yang masih berusia 17 tahun. Dia lahir di Anfield, Inggris, tetapi besar di Luxembourg. Dia pun bergabung dengan Akademi Racing Union di Luxembourg, dan disinilah bakat sepak bolanya berkembang. Karena dinilai sangat berbakat, ketika usianya memasuki 15 tahun, dia akhirnya direkrut Akademi Metz, Prancis. Ini adalah salah satu akademi terbaik di Prancis yang banyak melahirkan bakat-bakat muda. Di sana, Maggio menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, sehingga dia mendapatkan kontrak profesionalnya di tahun 2025. Setelah 5 kali bertanding untuk Metz di musim 2025-2026, akhirnya Aston Villa mendekatinya, dan pada Januari 2026, akhirnya Maggio resmi berseragam Villa. Berbagai profil tentang dirinya menyorot satu hal yang langsung mencolok. Usianya baru 17 tahun, tetapi tubuhnya sudah seperti striker senior dengan tinggi sekitar 1,93 meter atau 6 kaki 4 inci. Di sepak bola modern, tubuh seperti itu sudah cukup membuat seorang pemain muda menarik perhatian. Namun pada diri Maggio, daya tariknya tidak berhenti di sana.
Ia bukan sekedar tinggi, ia membawa bentuk ancaman yang terasa nyata. Aston Villa sendiri tidak merekrutnya sebagai proyek murah yang bisa diuji tanpa risiko. Laporan ketika transfernya diumumkan menyebut Villa mengambilnya dari Metz dengan angka di kisaran 12 juta euro, angka yang sangat besar untuk pemain seusia itu. Itu penting karena klub tidak mengeluarkan uang sebesar itu hanya karena jatuh cinta pada klip YouTube atau karena tergoda oleh hype sesaat. Harga seperti itu menunjukkan keyakinan bahwa pemain ini memiliki sesuatu yang sulit dicari, profil, potensi, dan bentuk striker yang nilainya bisa melonjak jika berkembang dengan benar. Namun setelah transfer itu terjadi, Madjo belum bisa langsung turun membela Villa di laga resmi. Disinilah kisahnya mengambil jeda yang aneh, nyaris anti-klimaks. Seorang talenta muda berpaspor Inggris didatangkan, dibicarakan, dipuji karena bakatnya, tetapi belum benar-benar bisa diperlihatkan di pertandingan kompetitif. Aston Villa kemudian mengajukan banding terkait registrasinya, dan pada awal Agustus 2026, klub mengkonfirmasi bahwa bandingan mereka ke Court of Arbitration of Sport atau CAS dikabulkan. Keputusan itu membuat Madjo akhirnya bisa tampil dalam pertandingan resmi musim 2027-2028. Jeda inilah yang membuat malam melawan PSG terasa jauh lebih dramatis. Sebelum sorotan kamera menangkap golnya, sebelum publik mulai membandingkannya dengan nama-nama besar, Madjo lebih dulu harus melewati fase yang paling sunyi dalam sepak bola profesional. Menunggu izin, menunggu momen, menunggu kesempatan untuk membuktikan bahwa keyakinan klub terhadap dirinya bukan sesuatu yang sia-sia. Maka ketika kesempatan itu akhirnya datang dan panggungnya justru laga sebesar UEFA Super Cup, semua elemen ceritanya terasa seperti ditulis untuk menciptakan ledakan. Dan Madjo menjawab ledakan itu dengan penampilan yang memaksa dunia menoleh. Ketika Aston Villa membelinya, mereka sesungguhnya tidak sedang membeli kejutan. Mereka sedang membeli proses yang sudah lebih dulu meyakinkan. Mereka melihat penyerang muda dengan tubuh yang langka, latar pembinaan yang terus menanjak, dan potensi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sepak bola Premier League. Di sini letak kecerdikan transfer itu. Villa tidak hanya membeli seseorang yang bisa jadi viral, mereka tampaknya membeli fondasi untuk seorang nomor 9 masa depan, tipe penyerang yang sulit didapat, karena pasar kini jauh lebih sering melahirkan penyerang hibrida ketimbang pemimpin lini depan yang benar-benar terasa sebagai striker tengah. Di era ketika banyak penyerang dibentuk untuk bergerak dari sisi sayap ke tengah, menukar posisi, dan bermain lebih sebagai finisher mobile ketimbang pusat serangan, profil seperti Madone terasa berbeda. Ia terlihat seperti nomor 9 yang sangat jelas identitasnya. Ia punya tubuh untuk menjadi target, ia punya keberanian untuk melawan bek, ia punya naluri untuk hadir di kotak penalti, dan yang paling penting, ia memberi kesan bahwa kehadirannya saja bisa mengubah perilaku garis belakang lawan. Bek-bek tidak bisa terlalu nyaman bermain tinggi ketika tahu ada penyerang yang siap menyerang ruang. Mereka juga tidak bisa terlalu agresif maju duel jika ada resiko dipantulkan atau dikalahkan secara fisik. Inilah salah satu alasan mengapa penampilannya melawan PSG begitu memikat. Banyak pemain muda bisa terlihat bagus jika diberi waktu dan ruang. Madone membuat kesan kuat justru karena ia melawan tim yang tidak biasa memberi kemewahan seperti itu. PSG bukan lawan yang dengan murah hati membiarkan anak 17 tahun berkembang di tengah pertandingan. Mereka adalah tim yang biasanya memaksakan ritme mereka sendiri, namun Madone tetap mampu menciptakan rasa tidak nyaman. Setiap kali Aston Villa berhasil menemukan dirinya, ada perasaan bahwa situasi bisa berubah menjadi berbahaya. Ia tidak menunggu pertandingan membaik untuknya, ia memaksa pertandingan memperhitungkan dirinya. Tubuhnya menjadi salah satu senjata paling jelas. Dengan tinggi 1,93 meter, Madone sudah punya dasar yang sangat kuat untuk menjalankan fungsi-fungsi klasik seorang striker tengah. Ia bisa menjadi titik tumpu saat tim membutuhkan bola dipertahankan lebih lama di depan. Ia bisa menjadi sasaran untuk umpan langsung. Ia bisa mengganggu duel udara. Ia juga bisa menyulitkan bek tengah dalam duel bahu ke bahu. Tetapi yang membuat tubuh itu benar-benar berharga bukan hanya ukurannya, melainkan cara ia menggunakannya. Tubuh besar akan sia-sia jika tidak diimbangi timing, agresivitas, dan kemauan untuk terus terlibat.
Pada Madone, semua itu tampak mulai menyatu. Ada penyerang yang besar namun pasif. Ada juga yang rajin bergerak tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan tubuhnya. Madone memberikan kesan awal sebagai pemain yang mengerti bahwa ukuran fisik harus dibuat fungsional. Ia tidak sekedar berdiri dan menunggu bola diarahkan ke kepalanya. Ia mencoba menekan ruang yang benar, masuk ke area yang menyulitkan bek, dan membuat dirinya menjadi pilihan serangan yang masuk akal. Itulah kenapa ancamannya terasa lebih modern daripada sekedar label target man. Ia tampak sebagai penyerang yang bisa memantulkan permainan, tetapi juga cukup langsung untuk menyerang ruang terbuka. Kombinasi ini sangat berharga. Tipe striker seperti Madone tergolong langka, bukan hanya karena gaya mainnya, tetapi juga karena frame tubuhnya. Kalimat ini sangat penting. Sepak bola modern memang masih menghasilkan banyak penyerang hebat, tetapi penyerang dengan profil seperti ini tidak datang setiap musim. Banyak klub top mencari nomor 9 yang mampu memberi dimensi fisik tanpa mengorbankan mobilitas dan disiplin taktik. Jika pemain seperti itu ditemukan di usia 17 tahun, nilainya bisa meledak sangat cepat. Maka tidak heran jika Aston Villa mau bergerak lebih dulu sebelum seluruh pasar ikut berebut. Yang juga patut dicatat adalah bahwa nilai Madone tidak berhenti pada gol. BBC menyorot bahwa kontribusinya bukan hanya soal penyelesaian akhir, melainkan juga soal kerja bertahan, komitmen, dan disiplin taktis. Untuk penyerang muda, pujian seperti ini jauh lebih penting daripada sekedar satu momen viral. Seorang striker bisa mencetak gol dari satu situasi, tetapi pelatih akan melihat hal-hal yang lebih dalam. Apakah ia mau menutup jalur umpan? Apakah ia paham kapan harus menekan? Apakah ia cepat bereaksi setelah gagal? Apakah ia tetap berada dalam struktur tim? Jika seorang pemain 17 tahun sudah mendapat sorotan positif pada area-area ini, maka itu pertanda kematangannya lebih maju dibanding usianya. Dan disinilah sosok Madone mulai menghidupkan kembali imajinasi tentang penyerang nomor 9 yang selama ini dirindukan banyak penikmat sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir, kita terbiasa melihat lini depan yang cair, fleksibel, dan penuh pertukaran posisi. Itu indah, tetapi kadang juga membuat sosok nomor 9 sejati terasa semakin langgah. Ada sensasi yang berbeda jika sebuah tim memiliki penyerang yang tidak malu menjadi pusat gravitasi serangan, yang mau bergulat dengan bek tengah, yang hidup dalam kontak fisik, dan yang bisa mengubah arah serangan hanya dengan kehadirannya di kotak penalti. Madone, atau setidaknya dari kesan awalnya, membawa aroma itu. Karena itulah banyak orang mulai mencari pembanding besar. Madone lebih sering dibandingkan dengan Romelu Lukaku, terutama karena ukuran tubuh dan kekuatan duel. Perbandingan itu masuk akal. Ada elemen power, directness, dan ancaman fisik yang membuat asosiasi semacam itu muncul dengan sendirinya. Namun dalam imajinasi publik, ada satu nama lain yang mungkin terasa lebih puitis untuk dijadikan lensa membaca kemunculan Madone, Didier Drogba. Tentu, menyebut pemain 17 tahun sebagai Drogba 2.0 terlalu cepat dan terlalu berat. Drogba bukan hanya striker hebat, ia adalah simbol dari penyerang yang mampu mengintimidasi pertandingan besar. Ia punya tubuh, keberanian, timing, dan aura yang membuat bek tengah seringkali merasa sedang menghadapi masalah bahkan sebelum duel pertama dimulai. Menyamakan siapapun dengan Drogba berarti menempatkannya di bawah bayangan yang sangat tinggi. Namun yang menarik dari Madone adalah bukan bahwa ia sudah sampai di sana, melainkan bahwa ia menghadirkan kembali bentuk ancaman yang membuat orang teringat pada arketipa itu. Ada sesuatu dalam cara ia memaksa perhatian bek, dalam caranya membuat duel tampak alami, dan dalam fakta bahwa momen besar justru tampak mengeluarkan sisi terbaiknya yang membuat analogi ke Drogba terasa tidak sepenuhnya berlebihan. Bukan karena Majo sudah punya semua kualitas legenda Chelsea itu, belum, jauh dari itu. Tetapi karena ia membawa bentuk kehadiran yang sama-sama langka, penyerang yang tidak sekedar hadir untuk menyelesaikan peluang, melainkan untuk mengubah atmosfer pertahanan lawan. Ketika seorang striker mampu membuat bek tidak nyaman bahkan sebelum bola tiba, disitulah kualitas psikologisnya mulai terasa.
Majo juga tampak seperti penyerang yang bisa sangat berharga bagi struktur tim seperti Aston Villa. Di bawah pelatih seperti Unai Emery, disiplin, intensitas, dan pemahaman ruang adalah fondasi penting. Nomor 9 dalam tim seperti ini bukan hanya pencetak gol, ia juga menjadi penghubung antara fase direct play, transisi, dan tekanan awal ke pertahanan lawan. Jika Majo mampu terus berkembang, ia bisa menjadi tipe penyerang yang bukan hanya mengakhiri serangan, tetapi juga memulai banyak hal. Ia bisa menjadi titik pantul bagi gelandang, sasaran umpan vertikal, ancaman bola mati, dan pemecah kebuntuan saat tim membutuhkan jalur yang lebih sederhana ke kotak penalti. Namun justru karena potensinya besar, Aston Villa juga harus berhati-hati. Sepak bola modern terlalu sering membebani pemain muda dengan label yang terlalu cepat. Satu pertandingan bagus langsung dianggap bukti bahwa seorang pemain akan menjadi bintang dunia. Satu gol di panggung besar langsung diubah menjadi cerita tentang masa depan yang sudah pasti. Majo tidak membutuhkan beban semacam itu. Yang ia butuhkan adalah menit bermain yang terukur, lingkungan yang stabil, dan kesabaran untuk membiarkan kemampuannya berkembang secara alami. Potensi sebesar apapun bisa rusak jika publik menuntut terlalu banyak, terlalu cepat. Di sisi lain, kehati-hatian bukan berarti mengurangi bobot kesan yang sudah ia berikan. Penampilan melawan PSG bukan momen biasa. Tidak semua pemain 17 tahun bisa masuk ke pertandingan seperti itu dan langsung terlihat relevan. Tidak semua pemain muda bisa mencetak gol penyama kedudukan dan menorehkan rekor sebagai pencetak gol termuda di sejarah kompetisi tersebut. Dan tidak semua talenta muda mampu membuat penonton merasa bahwa mereka baru saja melihat awal dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar malam bagus. Disitulah letak nilai sebenarnya dari kemunculan Majo. Bukan hanya apa yang ia lakukan, tetapi sensasi yang ia tinggalkan. Sensasi itu adalah rasa bahwa Aston Villa mungkin baru saja menemukan sesuatu yang sangat sulit dicari. Bukan hanya sekedar wonderkid, bukan hanya sekedar penyerang muda yang kebetulan sedang naik daun, melainkan seorang nomor 9 dengan identitas yang jelas, seorang striker yang bisa tumbuh menjadi pusat serangan, seorang pemain yang tubuhnya, geraknya, dan nalurinya memberi dimensi berbeda bagi tim. Di tengah pasar transfer yang dipenuhi penyerang mahal dan langka, menemukan calon seperti ini di usia 17 tahun tentu terasa seperti keberuntungan besar, tetapi juga hasil dari keberanian rekrutmen yang terencana. Jika menengok kembali ke malam melawan PSG, mungkin itulah hal yang paling membekas. Gol Majo memang akan selalu diingat sebagai momen bersejarah. Rekornya juga akan terus disebut setiap kali orang membicarakan final itu. Tetapi di luar semua angka dan catatan, yang lebih penting adalah cara ia membuat pertandingan terasa berubah bentuk ketika terlibat. Ia bukan cameo, ia bukan sekedar trivia manis di akhir laga. Ia terasa seperti tokoh yang benar-benar menggerakkan cerita. Untuk pemain seusianya, itu adalah sinyal yang sangat besar. Apakah Majo akan benar-benar menjadi penyerang kelas elit? Apakah ia akan tumbuh menjadi figur utama di lini depan Aston Villa? Apakah bayang-bayang tentang Drogba atau Lukaku akan berubah menjadi identitasnya sendiri? Jawabannya belum ada, tetapi satu hal sudah jelas, ia telah memaksa pertanyaan-pertanyaan itu muncul jauh lebih cepat daripada yang diduga siapapun. PSG datang ke UEFA Super Cup sebagai tim terbesar di malam itu, namun Aston Villa mungkin pulang dengan sesuatu yang tidak kalah berharga, keyakinan bahwa mereka memiliki penyerang muda yang bisa mengubah masa depan mereka. Dalam diri Bryan Majo, ada tubuh seorang striker senior, keberanian seorang pemain yang tidak takut pada panggung besar, dan awal cerita yang cukup kuat untuk membuat banyak orang percaya bahwa ini bukan ledakan sesaat. Jika malam di Super Cup adalah perkenalan resminya kepada publik sepak bola Eropa, maka yang kita saksikan barangkali bukan puncak, melainkan pembukaan bab pertama. Dan bila bab pertama saja sudah diisi dengan gol penyeimbang ke gawang PSG, rekor pencetak gol termuda di kompetisi itu, serta performa yang membuat lini belakang lawan sibuk sepanjang laga, maka wajar bila Aston Villa kini bermimpi sedikit lebih besar. Mereka belum tentu telah menemukan Drogba 2.0, tidak ada yang bisa mengatakan itu sekarang, tetapi mereka mungkin telah menemukan sesuatu yang dalam sepak bola modern hampir sama berharganya. Seorang nomor 9 muda yang membuat orang kembali percaya bahwa tipe striker seperti ini belum punah. Dan untuk klub yang sedang berusaha naik ke level berikutnya, keyakinan seperti itu bisa menjadi awal dari segalanya.